Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwas sekalian belakang Allah Azza wa Jalla, ya resiko pembicara ketiga itu pasti ya materi-materinya Masya Allah yang pertama dan kedua kalau lebih bagus dari yang ketiga harap dimaklumi ya karena beliau berdua adalah orang-orang yang Masya Allah di bidang ilmu hadis ya. Adapun kami ini hanyalah orang-orang yang sekedar mengikuti arus yang Allah takdirkan kepada kami dan alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla kita bisa menyelesaikan S1, S2 dan alhamdulillah kemarin mendapatkan beasiswa di kampus untuk S3 di jurusan ilmu hadis dan mudah-mudahan ya 2 tahun lagi paling lambat mudah-mudahan bisa menyelesaikan disertasi kami insyaallah. Dan termasuk tadi diantara pertanyaan yang ditanyakan tentang Syekh Albani, kebetulan itu disertasi saya yang sementara saya kerja adalah bagaimana Albani ya banyak mendoifkan atau melemahkan hadis-hadis yang dikaryakan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dan itu disahihkan disahihkan oleh Albani yang mana hadis-hadis tersebut didoifkan oleh At-Tirmidzi ya dan dalam sunannya dan itu menjadi konsentrasi kami di disertasi S3 kami. Terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Maulana Al-Aida Hafizahullah Ta'ala yang Masya Allah ya kami mengambil banyak sekali ilmu dari pemaparan beliau pagi hari ini dan juga teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah para asatid, para dosen yang Masya Allah saya lihat ada dari Sumatera Barat, ada dari Jawa, ada dari Makassar dan alumni-alumni luar negeri pun yang sangat banyak sekali. Ada dari Madinah, ada dari Qasim, ada dari Sudan yang alhamdulillah sampai hari ini mengikuti kajian seminar hadis nasional ini. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena waktu yang sangat singkat yang kami punya, ya ini sudah setengah jam lagi waktu zuhur masuk di wilayah Indonesia Tengah, ya. Artinya saya punya waktu untuk menjelaskan sekitar 15 menit, lalu kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit juga dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Tema yang akan saya bahas adalah cara mudah mempelajari ilmu hadis, yang mana sebenarnya muqaddimahnya atau pengantarnya itu sudah dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Yusron ya, dan Ustadz Maulana Al-Aida. Keduanya ini adalah hal-hal yang sangat urgent untuk kita ketahui sebagai dasar, teman-teman sekalian. Seperti yang kata Ustadz Maulana Al-Aida, apa yang kita sampaikan hari ini, baik Ustadz Yusron, Ustadz Maulana maupun saya, tidak mungkin bisa mencakup semuanya. Ini hanya kulit-kulitnya saja. Bahkan, ya kalau ada di luar kulit lagi, ya di luarnya kulit itu. Karena ilmu hadis adalah ilmu yang sangat luas, teman-teman sekalian. Makanya di Timur Tengah itu, khususnya kami di Sudan, ya begitu juga dengan teman-teman di Mesir, begitu juga dengan teman-teman di Madinah, fakultas hadis itu fakultas yang sangat menakutkan. Iya. Karena banyak hal, ya. Di antaranya salah satunya ketika saya S2, ya, fakultas Quran itu ada sekitar hampir 50 orang, ya, pendaftarnya dan seterusnya. Kemudian fakultas dakwah, fakultas akidah dan seterusnya. Itu semuanya puluhan. Dan kita di fakultas hadis hanya 9 orang, bayangkan. Dari 9 orang ini, semester satunya jatuh 4 orang. Dan yang bertahan 5 orang. Dari 5 orang ini, di semester 2, yang menyelesaikannya ya sampai lulus di sidang tesis S2 itu hanya 4 orang dan salah satunya kami. Yang satunya lagi gugur dan begitulah ya ilmu hadis ini sangat sangat luas sekali dan Masya Allah perlu juhud ya, perlu badlul juhd ya, mengeluarkan tenaga, pikiran dan konsentrasi penuh untuk bisa mendalami ilmu hadis ini. Tapi kemuliaannya dan keutamaannya tidak kalah dengan perjuangan orang-orang yang memperjuangkan keilmuan ini. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, insyaallah hasil video dari materi-materi kita hari ini insyaallah nanti akan diupload di YouTube untuk memudahkan teman-teman ya untuk mendapatkan dokumentasi ya pada kesempatan hari ini. Nah, termasuk ini tadi saya lihat ada yang banyak sekali bertanya bagaimana zaman sekarang dengan komputer yang sangat bermanfaat mempercepat kajian hadis. Nanti insya Allah saya bisa jawab ya karena saya termasuk pengguna ya aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu hadis. Dan ini sebenarnya yang akan menjadi inti dari materi saya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, saya bagi materi saya menjadi 3 hal. 1, cara mudah mempelajari ilmu hadis. 2, bagaimana korelasi antara mempelajari ilmu hadis
ya dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, yang khusus kita dapatkan di semua bidang kita. Nah, ini penting ini karena penerapan era milenial ini. Orang biasanya nggak mau belajar kalau nggak ada manfaat yang dia dapatkan. Saya dokter, Ustadz, saya mau belajar hadis. Tujuannya apa? Banyak. Ya, Anda bahkan dokter, kalau Anda mau jadi dokter yang hebat, Anda harus pelajari hadis-hadis. Karena dalam hadis-hadis itu Anda akan mendapatkan banyak sekali ilmu tentang kesehatan. Kemudian saya, Ustadz, seorang politikus, ya, banyak di dalam ilmu hadis tentang kepemimpinan. Ya. Saya, Ustadz, seorang petani, banyak dalam ilmu hadis tentang pertanian, tanam-tanaman. Saya, Ustadz, seorang pelaut, dalam ilmu hadis banyak tentang laut, ya, diceritakan tentang laut dan semua gambaran-gambarannya, misalkan. Dan banyak sekali, ya. Jadi yang pertama kita cara mempelajari ilmu hadis, ya, secara mudah. Bagaimana cara mudahnya? Lalu kemudian kita pindah bagaimana korelasi ilmu hadis dengan ilmu-ilmu yang lain, teman-teman. Ya, jadi semua yang awam, Ustadz, tidak perlu malu. Saya, Ustadz, jurusan komputer. Penting nggak belajar? Penting banget. Nanti dengan kecerdasan Anda dengan komputer itu, Anda akan mudah, kalau Anda paham bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi hadis, Anda akan mudah mencari ini hadis sahih, ini hadis dhaif, lalu kemudian Anda akan mudah untuk nge-share, dan Anda akan bisa mencari di aplikasi, ada banyak sekali aplikasi ilmu hadis, kutub-kutub hadis, dan seterusnya yang bisa membantu Anda untuk ya, mendapatkan manfaat pahala dari ilmu komputer Anda, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini penerapannya. Penerapannya itu aplikasinya, teman-teman. Ketika kita sudah mengerti ilmu hadis, ini yang paling urgent sebenarnya. Di era milenial seperti ini, saya khawatir banyak orang yang asal baca, sekali baca, langsung kemudian mempraktekkan. Dan saya sudah ceramahkan dalam banyak sekali kisah-kisah nyata, di antara teman-teman yang mungkin baru hijrah dan seterusnya. Salah satu kisahnya, saudara sekalian, ada orang yang baru ikut kajian. Setelah ikut kajian, dia mendengarkan hadis tentang ya, celana cingkrang. Ya. Lalu kemudian dan itu kebetulan hadisnya Bukhari, ya, yang di bawah mata kaki itu di neraka, ya. Lalu kemudian dia pulang, ya. Setelah dia pulang, hadis yang dia pelajari betul, ya. Tetapi ketika dia pulang, apa yang dia lakukan, saudara sekalian? Dia menegur bapaknya. Lalu dia mengatakan, bapak ini kemana-mana bawa api neraka, dengan gaya seperti itu. Lalu bapaknya merasa tersindir. Lalu katakan, kamu habis kajian dari mana? Ya. Berani sekali kamu bilang seperti itu ke bapak. Lalu dia mengatakan seperti itu. Orang terjadilah perdebatan. Setelah perdebatan, akhirnya malam itu terjadi pertikaian. Ya, sama-sama masuk kamar lalu kemudian tidak bicara. Keesokan paginya, ya, bapaknya ini dalam keadaan kaget. Ya, ketika kemudian memakai celananya dan celananya itu di bagian bawahnya sudah keluar benang-benangnya. Ya. Subhanallah. Apa yang terjadi? Anaknya dicari, tidak ada di rumah. Ternyata anaknya masih singgah di masjid karena takut apa yang dia lakukan tadi malam ketahuan bapaknya. Dan bapaknya tahu. Apa yang dia lakukan? Malam itu ketika orang tuanya tidur, dia masuk ke dalam kamar orang tuanya, mengambil semua celana orang tuanya lalu digunting dengan guntingnya. Lalu kemudian bapaknya ketika mau mengajar, kebetulan bapaknya ini guru SMA, ketika memakai celananya sudah ya keluar benang-benangnya. Ini subhanallah, ini di era milenial seperti ini bahaya orang yang kemudian salah memahami ya matan hadis dan bagaimana aplikasinya dalam konteks ya kita hidup dalam bermasyarakat, berumah tangga dan seterusnya. Ini satu. Yang kedua, ada juga yang pulang kajian, dan ini juga sebenarnya saya sudah pernah ceritakan. Ada yang pulang kajian ketika itu Ustadz membahas tentang fitnah wanita. Ya, kata Rasulullah SAW, "Ma taraktu fitnatan ba'di adarru 'ala rijali minan nisa." Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, saya tidak meninggalkan sebuah fitnah setelah saya hidup yang lebih besar sekali ya bagi manusia, bagi khususnya kaum lelaki, dari fitnah wanita. Karena kebetulan dia ini adalah orang yang merasa umurnya sudah pas, ya pekerjaannya sudah ada dan seterusnya, maka kemudian dia pulang sampai di rumahnya, ya di tengah meja makan seperti itu, lalu kemudian dia buka pecinya, lalu kemudian dia pukulkan di atas meja makan. Padahal orang tuanya menawarkan, ayo makan nak, ayo makan. Dia marah-marah. Apa yang dia katakan, teman-teman sekalian? Dia katakan, nikahkan saya. Tidak bisa, saya harus nikah. Ya. Dia memaksa orang tuanya. Ya. Hanya orang tuanya kemudian tidak menerima. Ada apa dengan kamu? Dia bilang, saya sudah terfitnah dengan wanita dan seterusnya. Tidak seperti itu, saudara-saudara sekalian. Akhirnya orang tuanya mengusirnya dari rumah. Ya.
Kata dia, kalau Anda mau menikah, menikah saja. Tapi kami tidak akan pernah ridho dan tidak akan pernah mengizinkan pernikahanmu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang akan didapatkan adalah justru ya permusuhan dari orang yang semestinya diharapkan ridhonya, orang tua. Ya. Dan ini menjadi kesalahan yang luar biasa yang kita dapatkan. Baik. Teman-teman sekalian, contoh yang lain sangat banyak sekali. Ya, di era milenial seperti ini, banyak sekali masalah-masalah karena pemahaman yang kurang. Makanya Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu lebih didahulukan sebelum kita ya berkata dan sebelum kita berbuat. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita mulai dengan cara mudah belajar ilmu hadis. Cara mudah belajar ilmu hadis, saya kembali menjadinya bagi 3. Ya. 1, ya, yang paling penting ini, ya. Bagaimana kita mencari ya hadis ya sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Jadi yang paling pertama, fahami kaidahnya. Kaidahnya hadis sederhananya teman-teman 3. Ya. Hadis itu sederhananya 3 sebenarnya. Sebenarnya kalau mau diringkas lagi 2. Yang diterima dan yang ditolak. Sahih, dhaif. Benar, lemah. Ini sebenarnya hadis berputar di sana. Nanti kemudian ada beberapa ulama hadis, ya ini kalau saya mau jelaskan panjang sekali, waktu kita sangat terbatas, jadi saya singkat saja, ya. Yang memasukkan antara sahih dan dhaif hasan. Ya. Yang sahih itu pasti diterima. Yang dhaif itu pasti ditolak. Lalu ada hasan. Lalu kemudian muncul lagi, ya, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Itu karena ada yang lemah misalkan, tapi hadis lemah ini didukung dengan hadis yang lain yang lebih sahih daripada hadis yang lemah ini karena banyak riwayatnya, banyak yang meriwayatkan, banyak sahabat yang meriwayatkan, akhirnya jadi kuat. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka yang paling penting sekarang dipelajari untuk para pemula, Ustadz, saya mau belajar ilmu hadis. Bagaimana caranya? Sederhana. Ya. Cara pertama adalah ngerti, ya, dan faham, ya, mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Iya, sederhana. Dan subhanallah teman-teman, kalau Anda kembali pada kitab rujukan yang dikarang oleh ulama yang dikenal dengan Kutubus Sittah, ya, kitabul ya buku-buku referensi utama dalam buku-buku ilmu hadis, itu ada 6 yang paling terkenal. Ya, ini yang para pemula bagus sekali untuk kemudian mulai dari 6 ini. Ada Sahih Bukhari, ini yang paling pertama tinggi derajatnya, baru kemudian ada Sahih Muslim. Jadi tidak boleh Sahih Muslim dulu, lalu Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari dulu baru Sahih Muslim. Dan ini dikarenakan ini atas kesepakatan para ulama dan karena memang syarat di Sahih Bukhari lebih ketat daripada syarat di Sahih Muslim. Lalu kemudian datang 4 sunan. Ya, meskipun banyak sekali kitab hadis yang lainnya, tetapi ini yang biasa dikenal dengan Kutubus Sittah. Kutub yang 6. 4 sunan yang ada setelah Bukhari dan Muslim itu ada Abu Daud, Sunan Abu Daud, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan An-Nasa'i, ada Sunan Ibnu Majah. Kalau Anda ingin mempelajari kaidah, ya, di dalam 6 buku ini mudah sekali karena hampir, ya, kita boleh katakan Bukhari dan Muslim diterima. Coba, gampang kan? Ya, jadi kalau Anda baca semua hadis di Sahih Bukhari, pasti semua hadisnya sahih. Gampang kan? Nah, teman-teman luangkan waktu dulu baca Sahih Bukhari. Nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Sekarang ada terjemahnya. Baca hadis, ya, pertama dari hadis Sahih Bukhari, ya, innamal a'malu binniyat, sesungguh amalan itu tergantung niatnya. Oh, ini pasti benar. Terus hadis setelahnya kalau Anda selesaikan Bukhari saja, baca sehari satu hadis, nyaman teman-teman. Nah, tapi jangan dicukupkan dengan baca. Nah, ini ada konteks kedua. Setelah kaidah itu ada konteks kedua. Nah, setelah itu Anda Bukhari selesai, Muslim selesai, dan itu sahih semuanya. Anda terima. Nggak perlu lagi dicari, benar nggak ya hadisnya? Sampai Anda harus melihat mana rawinya, apakah ada yang kemudian dhaif di antara mereka, dan tidak perlu. Sahih Bukhari, Muslim, Anda sudah dimudahkan oleh para ulama. Iya. Nah, zaman sekarang ini di era milenial seperti ini, saudara sekalian, Anda bisa download Sahih Bukhari di handphone. Iya. Mudah sekali. Satu hari satu hadis di Sahih Bukhari. Dan itu hadisnya sahih. Nah, kalau Anda mau kemudian lebih ringan lagi, gabungan antara hadis yang ada di Bukhari, yang sahih, dan hadis yang ada di Muslim, ada dalam kitab, ya, dalam banyak sekali kitab, salah satunya Al-Lu'lu' wal Marjan. Gabungan kitab Sahih Bukhari dan Muslim.
Ya, Anda bisa dapatkan di sana hadis-hadis sahih yang ada di Bukhari dan hadis sahih yang ada di Muslim. Anda bisa baca lagi. Nah, adapun di 4 sunan, mayoritas 4 sunan ini, kalau Anda baca Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Anda sudah bisa mendapatkan keterangan apakah hadisnya sahih, ataukah hadisnya hasan, ataukah hadisnya dhaif. Ya, khususnya dalam beberapa buku itu sudah dicetakan terbaru, sudah dilengkapi. Hadisun sahih. Oh, hadisnya sahih. Hadisun dhaif. Oh, hadisnya dhaif. Sahih dipakai, dhaif jangan dulu, jangan langsung dipakai. Hadisun hasan. Kalau hadisnya dhaif dan hasan, cek. Kalau hadisnya sahih, pakai, tidak perlu bertanya. Jadi kaidah. Yang kedua, cara mudah mempelajari ilmu hadis selain kaidah, mengerti paling tidak ya mana sahabat, mana rawi ya, yang kemudian di mana pendahuluan, di mana akhir. Paling tidak mengerti nama-nama orangnya sedikit saja, tidak apa-apa, tidak harus semua teman-teman. Iya. Anda jangan mengira kami ini menghafalkan semua nama sahabat, kami menghafalkan semua nama rawi, tidak. Paling tidak Anda mengerti siapa-siapa saja perawinya. Oh, misal Abu Hurairah, oh sahabat. Ya, kalau misalkan riwayat-riwayat perawinya ini Bukhari, oh Anda bisa membedakan mana dari awal. Oh, ini mendengarkan ke sini. Oh, ini mendengarkan ke sini. Oh, ini mendengarkan ke sini. Nah, ada kaidah akhbarana, ada kaidah sami'na, ya, akhbarana kami diberitahukan, sami'na kami mendengarkan langsung. Oh, berarti kalau dia bilang sami'na, dia mendengar langsung dari orang ini. Oh, dari orang ini. Oh, kalau ada an, lain lagi. Oh, itu dari itu bisa multitafsir dan seterusnya. Ini kaidah orang ke orang. Kalau Anda tidak bisa hafal nama, teman-teman, paling tidak Anda hafal 2 ujung aja, ya, yang dari sahabat dan yang dari rawinya. Ini memudahkan kita. Iya. Di tengah-tengahnya itu perlu dicari. Saya pun kalau Anda tanya, Ustadz Maulana Eda pun, Ustadz Isron pun, kalau Anda tanya semua nama sahabat dan seterusnya, semua nama rawi ya, dari tabi'in dan seterusnya, kami pun harus mengecek kembali kadang-kadang. Iya. Mungkin ada yang 1-2 yang familiar karena sering diulang nama-namanya, ya sering kita dapatkan. Dan subhanallah ya, teman-teman, sebagaimana di zaman Rasul itu sahabat-sahabat ada yang menuliskan wahyu-wahyu yang terkenal, begitu juga dengan ilmu hadis. Ya. Mayoritas hadis itu berputar pada 6 sahabat. Dan mereka diriwayatkan, dikatakanlah menjadi aksarus sahabi al-musannifina li riwayatil hadis. Ya, atau aksarus sahabi li riwayatil ahadis. 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Saya sebutkan ya, mulai dari yang pertama. Catat ini ya. 1 yang paling pertama banyak meriwayatkan hadis namanya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Ini saya baca cepat teman-teman karena waktu saya sangat singkat sekali. 2 namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga Anas bin Malik. Ya. Yang keempat ada Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Ada 2.300 sekian hadis atau 2.510 hadis kalau saya tidak salah, 2.510 hadis. Abu Hurairah itu yang paling terbanyak meriwayatkan 5.374 hadis. Kemudian ada yang kelima namanya Abdullah bin Abbas. Ya. Dan yang keenam namanya Jabir bin Abdullah. Kalau Anda melihat ya di Bukhari, di Muslim dan sudah, kalau Anda hafal 6 sahabat ini, pasti ketemu namanya di setiap buku. Bukhari ada, di Muslim ada, di Abu Daud ada, di Tirmidzi, At-Tirmidzi, An-Nasai ada, pasti ada Abu Hurairah, pasti ada Abdullah bin Umar, pasti ada Aisyah, pasti ada Anas bin Malik, ada Aisyah, ada Abdullah bin Abbas, dan ada Jabir bin Abdullah. Hampir semua mereka ada di buku. Kalau Anda sudah hafalkan 6 ini saja, itu sudah lumayan. Nah, nanti nambah dikit-dikit gitu. Ya. Oke, baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Waktu terbatas. Jadi satu kaidah. Yang kedua tentang orang. Paling tidak tahu jalan-jalannya, tahu cara mereka meriwayatkan. Oh, ada yang mendengarkan, ada yang diberitahukan, ada yang dia mendapatkan dari berbagai sumber dan seterusnya. Yang ketiga, cara mudah mempelajari ilmu hadis tentu dengan ikhtisarat. Dan ini yang paling fenomenal hari ini. Dengan membaca buku-buku yang telah diringkas. Iya. Maka ya banyak sekali buku ringkasan. Iya. Yang kemudian untuk pemula dan seterusnya. Itu pilihan buku-buku ringkasan, buku-buku pilihan, itu banyak sekali sekarang teman-teman. Ya, itu salah satu buku yang kemudian menggabungkan antara Bukhari dan Muslim itu ya salah satu meringkas supaya kemudian tidak terlalu banyak dan seterusnya digabungkanlah Bukhari dan Muslim dan seterusnya.
Ada buku-buku ringkasan. Dan buku-buku ringkasan ini diantaranya buku-buku yang kemudian dipilih hadis-hadis pilihan dari para ulama. Dan yang paling terkenal untuk para pemula biasanya di pesantren-pesantren ya, itu dipakai buku Matan Arba'in An-Nawawiyah. Mulailah dari sana. Ada bukunya Ibnu Rajab Al-Hambali, Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, silakan mulai dari hadis-hadis, baca hadisnya teman-teman ya. Kalau Anda tidak punya waktu untuk menelaah semua, Anda adalah orang tidak bisa bahasa Arab, baca hadisnya, baca artinya, baca hadisnya, baca artinya, baca hadisnya, baca artinya. Ya, jadi buku-buku ringkasan atau buku-buku untuk pemula. Oke, itu cara mempelajari ilmu hadis. Baik, sekarang lihat korelasi ilmu hadis. Ya, ini saya harus berburu dengan waktu. Iya, ini resiko pembicara ketiga nih. Yang kedua, korelasi ilmu hadis ini juga tidak kalah pentingnya. Dan yang paling penting nanti yang bagian ketiga nih, penerapannya. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana cara menerapkan hadis yang kita pelajari. Nah, yang kedua, teman-teman, bagaimana caranya setelah kita sudah menguasai tadi kaidahnya, orang-orangnya, kemudian kita telah membaca buku-bukunya, korelasinya apa, Ustaz? Sekarang, teman-teman, setiap kita bertanya dalam diri kita, saya ini apa tugas saya? Pekerjaan saya apa? Hari-hari saya bertemu dengan siapa? Kalau Anda bisa mencari semua hadis ya yang berkaitan dengan pekerjaanmu, maka insya Allah ya itu sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupanmu. Jadi saya kasihkan contoh ya, korelasi saya misalkan saya profesi saya ustadz. Oh, saya dosen hadis. Oh, selain saya ustadz, saya juga manusia biasa. Maka satu sebagai manusia saya hidup 24 jam. Oh, semua hidup saya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi perlu ilmu. Oh, ternyata mau tidur itu ada ilmunya. Rasulullah SAW hadisnya terpisah, ya. Ya, hadis terpisah ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Hurairah, lalu kemudian Abu Hurairah didatangi pencuri ketika dia menjaga harta zakat, lalu kemudian ternyata pencuri itu kata Rasulullah adalah syaitan yang kemudian akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah setelah 3 kali datang dan dia akhirnya menawarkan untuk bacalah ayat kursi sebelum tidur maka engkau tidak akan diganggu oleh siapapun. Hadisnya panjang teman-teman, saya singkat dengan cerita itu. Lalu kita dengan itu kita tahu bahwa oh ternyata sebelum tidur itu baca ayat kursi supaya kemudian kita tidak diganggu. Dalam hadis terpisah Rasulullah SAW mengatakan, diajarkan kita bismikallahumma amutu wa ahya. Ya. Ada dalam riwayat bismikallahumma ahya wa amut. Ada. Lalu kemudian saudara sekalian kita diajar doa itu. Oh, mau tidur ada doanya. Oh, ternyata Rasulullah SAW sebelum tidur menghentak-hentakkan tempat tidurnya. Kalau kita istilahnya sekarang kita bersihkan ya, dipukul-pukul atau itu ada sunnah. Oh, ternyata ada lagi sunnahnya. Ini baru tidur loh. Saya baru bahas tidur ini sudah panjang sekali. Coba Anda bayangkan. Jadi coba lihat korelasi dengan kita dengan diri kita dan dengan pekerjaan kita itu pasti ada. Makanya ilmu hadis itu ilmu yang tidak akan pernah terbebaskan, tidak akan pernah terlepaskan dari manusia siapapun. Semua manusia pasti butuh ilmu hadis. Di mana Anda tahu doa bangun tidur? Di mana Anda tahu doa mau tidur? Di mana Anda tahu doa anak saya kalau masuk WC itu alamin pasti berhenti depan pintu lalu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baru dia kemudian kaki kiri. Dari mana dia tahu? Iya, dari hadis. Kita dari mana? Anak saya kalau mau makan bismillah, tangan kanan. Iya, baru makan. Iya. Terus karena dia sering nonton film Nusa, lalu kemudian di situ ada hadis yang kemudian dibuat lagu versi anak-anak. Iya, makan jangan asal makan, kemudian apa dan seterusnya, kemudian makanlah dengan tangan kanan, bacalah bismillah. Itu dari mana? Hadis. Maka siapapun Anda butuh hadis. Anda butuh ilmu hadis. Paling tidak Anda sebagai manusia biasa, dari bangun tidur sampai tidur lagi Anda butuh itu. Ini belum tentang pekerjaan. Jadi saudara sekalian bayangkan, dari bangun tidur sampai tidur lagi kita butuh hadis. Keluar rumah, kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca dalam hadis dikatakan man qara bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, ya, siapa yang membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah faqad kufita, qila dikatakan kepada dia faqad kufita wa qad uqita, ya, engkau telah dicukupkan rezekimu, engkau telah dijaga sampai kembali nanti ke rumahmu, ya. Dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu di mana ditahu? Hadis. Masuk pasar, Rasulullah SAW membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Salah satu doa yang dianjurkan. Dari mana kita tahu? Rasulullah, hadis.
Mau menikah sampai hubungan suami istri. Rasulullah SAW ya mengatakan, siapa yang membaca Allah majannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, maka ketika kemudian hubungan suami istri itu akan mendapatkan pahala, lalu kemudian ketika ada anak yang nanti jadi dari hubungan suami istri itu, maka itu akan dijaga oleh Allah dari godaan-godaan dan gangguan-gangguan syaitan. Itu dari mana dapat? Hadis. Anda dokter, memangnya Anda nggak berhubungan suami istri? Anda dokter, memangnya Anda nggak makan? Anda dokter, memangnya Anda nggak keluar rumah? Anda polisi, Anda juga keluar rumah. Maka tidak ada ilmu yang tidak membutuhkan ilmu hadis, teman-teman. Maka kalau kita singkat, kembali pada pernyataan Ustaz Yusron, semua kita wajib belajar ilmu hadis, sebagaimana semua kita wajib mempelajari Al-Quran. Dan itu sama. Ini kalau saya mau ngomong lagi ini masih panjang. Waduh, ini waktu. Iya, panjang sekali ini. Oke, sudah itu korelasi ke dalam pekerjaan. Dokter, coba cari buku-buku hadis yang berkaitan dengan ilmu kesehatan. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya, saya salah satunya sekarang lagi menulis kumpulan 30 hadis sahih yang berkaitan dengan kesehatan. Lalu kemudian saya juga di situ saya juga lengkapi dengan dan 30 doa-doa sahih Rasulullah SAW menghadapi penyakit dan wabah. Ya, saya lagi mengumpulkan itu. Terus ada juga buku yang saya sedang susun juga tentang untukmu para saudaraku, untukmu saudaraku pejuang medis, ya, kemudian agar perjuanganmu mendapatkan keridhaan, agar perjuanganmu diridhoi oleh Allah. Itu sedang kami susun juga, dan mohon doa dari teman-teman sekalian ini di bidang ilmu hadis. Nah, kemudian setelah Anda punya korelasi antara hidup Anda, keluarga Anda, dan pekerjaan Anda, carilah itu. Maka Anda akan nyaman, karena Anda butuh, kan? Butuh. Jadi orang kalau butuh itu, kalau Anda sudah merasa butuh dengan satu ilmu, pasti Anda berusaha. Anda kenapa belajar kedokteran? Karena Anda butuh, kan? Setelah itu Anda punya pekerjaan, lalu ada penghasilan. Seperti itu juga Anda harusnya butuh dengan ilmu hadis, gitu. Jadi semua kita butuh ilmu hadis. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita. Oke, next ini soalnya ada tanya jawab nanti. Kita pindah ke penerapan di era milenial. Nah, teman-teman, di zaman milenial ini, ya, mencari ilmu itu mudah. Tapi mengamalkannya, ya, itu sulit. Ya, karena kita terbentur dengan banyaknya budaya dan adat. Ya, kalau dulu di zaman Rasulullah SAW budaya banyak, adat banyak, tapi ada Rasulullah. Ya, ada sahabat yang dijadikan pemimpin. Sekarang di zaman yang seperti ini, ya, di era demokrasi, di era yang pengaruh Barat begitu banyak, itu hati-hati betul. Ya, sedikit saja kita keras, kita dibilang ekstrim, kita dibilang radikal, padahal yang kita terapkan adalah sunnah Rasulullah. Nah, bagi saya bukan sunnahnya yang salah, bukan pemahaman, bukan hanya penggunaan hadisnya yang salah, tetapi yang salah adalah ketika kita menyampaikannya ke orang lain. Saya berjenggot, saudara sekalian. Saya ke Roma, ke Italia. Saya pakai saut ke Roma, ke Italia. Saya pakai peci, naik pesawat ke Perancis, ya, dari Italia ke Perancis, ya, dari Perancis saya naik bus ke Belanda untuk ceramah di Belanda sana. Saudara sekalian, saya biasa, orang-orang memandang saya biasa sekali. Orang Eropa melihat tidak ada yang aneh, ya. Karena ternyata, ya, yang membuat kita aneh itu diri kita sendiri, ya. Kenapa harus kemudian kita malu dengan sunnah jenggot misalkan. Padahal orang-orang Barat banyak yang berjenggot. Di Prancis, demi Allah saya katakan, tidak kurang saya menemukan 10 wanita selama perjalanan saya di Prancis sama istri saya yang bercadar seperti istri saya. Jadi saya bawa istri saya bercadar dan ada anak saya. Dan itu di Prancis, teman-teman. Biasa. Ya. Nah, tapi kita justru di Indonesia ini yang mayoritas Muslim, ya, aneh bin ajaib sebenarnya kita merasakan. Dan itulah sebenarnya tantangan kita di Indonesia. Bagaimana kemajemukan ini membuat kita harus pinter menerapkan sunnah. Ingat, tidak ada sunnah, perhatikan teman-teman, tidak ada sunnah kecuali yang ditawarkan dengan sunnah itu adalah rahmatan lil alamin. Kembali pada ayat Allah dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Semua sunnah itu kembali pada ayat ini, teman-teman. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا, tidaklah kami mengutus wahai Muhammad إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, kecuali rahmat bagi alam semesta. Maka setiap Anda menerapkan sunnah, kalau yang muncul setelah Anda menerapkan sunnah itu adalah
adalah kebencian dari orang-orang yang sebelumnya menyayangimu, maka ini ada tanda tanya. Ada tanda tanya. Kalau benci dari awal, seperti orang Yahudi, orang Nasara yang memang kata Allah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta itu sudah oke, tidak ada masalah. Tapi kalau ibumu jadi membencimu setelah menerapkan sunnah, ayahmu jadi membencimu setelah menerapkan sunnah, kamu cingkrang, tapi sebelum kamu cingkrang, ayahmu menyayangimu. Tapi setelah kamu mengangkat sopmu, atau mengangkat jubahmu, atau mengangkat pakaianmu, dan alhamdulillah, saya pun di keluarga saya orang yang paling pertama, celana saya di atas mata kaki, tapi pelan-pelan. Sampai hari ini ayah saya, seorang dosen, ya bahkan dia direktur sekarang di salah satu kampus politeknik di Makassar, itu celananya masih di bawah mata kaki, tapi kita bisa berdiskusi. Ya. Ada hal yang ranah fikih yang kita bisa beritahukan, dan saya sudah beritahukan ayah, dan dia juga punya dalil yang lainnya, silahkan jalan masing-masing. Adik saya beritahu, dan alhamdulillah juga mengangkat celananya. Anak adik saya yang wanita, yang perempuan, awalnya tidak mau berjilbab besar, pelan-pelan, akhirnya sekarang bercadar. Tidak ada kewajiban, iya, untuk bercadar, tapi saya berusaha untuk menjadikan adik saya lebih baik, lebih menutup auratnya dan seterusnya. Tapi dengan menjaga keluarga kita agar kemudian tetap harmonis, karena aslinya sunnah itu rahmatan lil alamin. Ayo pelan-pelan teman-teman. Anda mau berubah, boleh dan sangat bagus sekali. Tapi ingat, ya, ada kewajiban-kewajiban yang perlu Anda jaga, ada perasaan-perasaan yang perlu Anda jaga, dan itu semuanya butuh thoriqah. Dalam bahasa saya, thoriqah itu cara. Maka sunnah itu teman-teman, dan penerapannya di era milenial, hadis-hadis tersebut, penerapannya di era milenial seperti ini butuh cara. Ingat, ada prioritas. Makanya dalam kaidah fikih itu ada fiqhul aulawiyat. Ya, ada fikih prioritas yang dibahas oleh para ulama kita. Di mana Anda mendahulukan sesuatu dari yang lain. Ya, kalau Anda disuruh pilih antara ini dengan ini, Anda harus memilih. Kalau Anda bisa menggabungkan tentu baik, tapi kalau tidak, Anda harus memilih. Ya. Kalau memang orang tuamu, ya, belum setuju dengan cadarmu, ya, dan dia sangat kekeh, nanti setelah menikah, bersabar. Ya. Mungkin ada seorang awak yang mau sekali, tapi minta izinlah untuk dipanjangkan dulu jilbabnya. Pelan-pelan, sampai kemudian ibumu betul-betul faham, orang tua betul-betul faham, mintalah keridoannya, jelaskanlah baik-baik. Sebelum itu, khidmatlah keduanya, bikinkan teh, cucilah piring, cucilah ini, dan seterusnya, cucilah pakaian. Berikan khidmat-khidmat terbaikmu, karena ingat, ya, berbakti pada keduanya wajib. Sedangkan cadar itu masih ada ranah perbedaan pendapat ulama. Adapun berbakti pada orang tua tidak ada perbedaan di sana, teman-teman. Nah, ini perlu cara. Jadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, penerapan di era milenial ini, ketika Anda mendapatkan hadis dan Anda ingin menerapkannya, jaga diri baik-baik, jaga orang-orang yang kita sayangi baik-baik, agar kemudian tidak ada yang terzolimi di sana. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karena sudah mau zuhur, saya tutup ya. Di antara juga penerapan di era milenial ini, teman-teman, kita mencari hadis lewat handphone, smartphone. Dan kita mendapatkan penjelasannya di smartphone misalkan. Ketika kita mau share, teman-teman, itu mudah. Tapi jangan sampai kita terlalu memudah-mudahkan. Saya berharap di antara kesalahan orang sekarang, belum dia baca hadisnya, belum dia pastikan hadisnya, dia langsung share. Maka kadang-kadang hadis itu yang di-share adalah hadis-hadis dhaif. Khususnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang gaib. Misalkan tentang kiamat. Ya. Banyak sekali saya menemukan ulama, bahkan na'udzubillah, ya, ustadz-ustadz, ya, masih menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Ya. Saya berharap ya para kita semua, ustadz-ustadz, ulama dan seterusnya, dan bahkan antum semua yang hadir hari ini, ya, lebih berhati-hati lagi. Karena sekarang memang mudah menemukan hadis, tapi mudah juga kita ya salah dalam menggunakan hadis. Kalau kita buka ke buku, memang lebih berat perjuangannya. Seperti tadi kata Ustadz Maulana, ya, kalau kita buka bukunya Ibnu Hajar, memang lebih besar, lebih luas, lebih capek, tapi memang kita lebih yakin. Ya, kalau ada yang diringkas oleh Syekh Albani mungkin lebih ringan, lebih ringkas, alhamdulillah lebih mudah, tapi mungkin juga pengaruhnya akan berbeda ketika kemudian kita buka yang lebih luas dan seterusnya. Ya, pasti butuh ya perjuangan. Al jaza'u min jinsil amal, ya. Bagaimana perjuangan itu balasannya sesuai dengan perjuangannya. Begitu juga dengan keilmuan. Semakin berat Anda mendapatkan ilmu, ya, semakin berkah ilmu itu dan semakin
matang keilmuan itu dibandingkan Anda lebih mudah mendapatkan ilmu. Maka kalau Anda mudah hari ini, kita mudah hari mendapatkan ilmu hadis, kita juga perlu kehati-hatian dalam menerapkan ilmu hadis. Nah, saudara sekalian melakukan Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi ya, dari tadi ada cara, kaidah, ya, ada kaidah-kaidah, ya, materi tentang ilmu hadis, ada cara, lalu kemudian bagaimana menerapkannya khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat tadi rumusnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan berarti Anda tidak bisa memaksakan, bisa, tetapi ingat dengan cara-cara yang baik. Ya, promosi yang baik, sosialisasi yang baik, ya, sampaikan dengan baik, akhlakmu dengan baik, dan ketika Anda sudah bercadar, ketika Anda sudah celananya di atas mata kaki, ketika sudah berjenggot, ya, buktikan akhlakmu lebih baik dari sebelumnya. Buktikan bahwa kamu adalah orang yang lebih soleh dari sebelumnya, dan itu insya Allah bisa menjadikan kita mendekatkan orang-orang di sekitar kita kepada sunnah. Akhirnya orang akan melihat, oh, kalau orang berjenggot itu jujur, oh, kok Masya Allah kalau orang bercadar itu, ya, lemah lembut. Oh, Masya Allah kalau orang yang celananya di atas mata kaki itu orang-orangnya sholatnya Masya Allah. Kita mau bikin image itu di Indonesia, teman-teman. Ayo kita sebarkan hadis ini, ayo kita sebarkan sunnah ini, sama-sama kita pelajari hadisnya, sama-sama kita baca hadisnya, sama-sama kita terapkan, dan mari kita sebarkan rahmat seluas-luasnya. Sehingga orang masuk dalam Islam itu karena keterpanggilan rasa sayangnya. Wih, Masya Allah, orang kalau berjenggot itu jujur-jujur. Orang kalau kemudian celananya di atas mata kaki itu sholatnya Masya Allah. Anaknya hafal-hafal Quran, dan seterusnya. Nah, itu yang kita ingin sebarkan dalam image. Panjang sekali sebenarnya materi saya hari ini, cuman waktu yang sangat terbatas, ya, maka saya akhiri dan kita lanjutkan ke tanya jawab. Ini ada beberapa yang bertanya, ada yang sebelumnya sudah mengirimkan ke saya pertanyaannya. Baik Ustadz, ini tadi dari Nur Ainun. Ustadz, bagaimanakah cara menghafalkan hadis-hadis yang begitu panjang beserta dengan sanadnya? Apakah ini, nah, cara menghafalkan hadis-hadis yang begitu panjang tentu disingkat-singkat, diringkas-ringkas dulu, lalu kemudian dihafal. Kalau Anda tidak bisa hafal sanadnya, matanya dulu. Kalau saya disuruh pilih, Ustadz, mana yang lebih dulu dihafal? Isi hadisnya atau nama-nama sanadnya? Saya katakan, hafalkan isi hadisnya dulu. Itu tadi saya katakan, mulailah satu saja sahabat, yang paling ujung saja misalkan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata misalkan, an Ummil Mukminin, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia bersabda, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun, misalkan. An Abi Hafsah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana, dan seterusnya. Matan yang paling penting. Kalau bisa hafal yang pendek-pendek dulu, jangan usah panjang-panjang dulu, karena kalau ada yang pendek dulu. Dan banyak hadis yang sangat pendek. La doror wa la diror. Iya, hadis pendek sekali kan? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Hadis pendek sekali kan? Iya. Dan itu bisa mudah dihafalkan. Apakah ini berfaktor kepada tingkat kecerdasan dan kecepatan menghafal, atau sifatnya seperti hafalan Quran yang cepat pergi dari kita karena faktor itu juga faktor maksiat. Siapa yang banyak maksiatnya pasti susah menghafalkan hadis. Karena ilmu itu seperti cahaya, teman-teman. Dan cahaya itu tidak akan pernah datang kepada orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Dan sebagai pemula hadis, apakah yang kita mulai saat ini menghafal hadis secara intensif walaupun tidak kuliah di jurusan hadis, atau taksus saja karena hafalan hadis dan hafalan Quran berbeda? Maksudnya hafalan Quran ada batasnya 30 juz, sedangkan hadis batasannya saya belum paham yang mana, Ustaz. Harus dihafal. Hafalkan dari yang pendek-pendek. Itu tadi yang diringkas-ringkas yang saya sudah jelaskan tadi. Mulailah dari buku-buku yang ringkasan kayak Arba'in Nawawiyah, 40 hadis ya, yang kemudian dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Hafalkan dulu itu yang pendek-pendek. Setelah itu lalu kemudian pindah ke yang lebih tinggi dan lebih tinggi, dan seterusnya. Pelan-pelan aja, dan tidak perlu terlalu memaksakan diri, ya. Kemudian tadi ditanya bahwa bagaimana kalau kita mau sambil hafal Quran? Berjalan dua-duanya bisa, ya. Dan itu banyak sekali di antara para ulama yang sudah hafal Quran dan hafal juga hadis, ya. Kemudian pertanyaan yang lain coba digeser di sana. Apa tadi yang agak di atas, yaitu yang ini Mu'athir Nur. Ustaz, bagaimana penerapan sunnah dengan kondisi yang tiba-tiba berubah? Misal seperti dengan wabah Covid sekarang, Ustaz, dari sholat berjamaah ke sholat di rumah. Kadang kita harus berbenturan dengan kerabat sendiri. Pelan-pelan. Kalau dia sudah yakin bahwa dirinya aman, silakan dia berjalan, karena apalagi sudah ada surat dari pemerintah dan sudah ada arahan dari ulama, sudah dibolehkan. Jadi kita tidak perlu berbenturan. Segala sesuatu, teman-teman, perhatikan, sunnah itu segala sesuatu yang kita percaya dan kita yakini untuk diri kita, tidak bisa kita paksakan untuk orang lain. Karena pemahaman kita berbeda. Saya kalau memaksakan semua ilmu saya di hadapan masyarakat yang ada di Makassar, lari orang semua.
Padahal Rasulullah mengatakan, basyiru wala tunafiru, sampaikan kabar gembira dan jangan membuat orang takut. Kalau saya pulang dari Sudan setelah 8 tahun di sana lalu kemudian harus memaksa orang semua mengikuti saya, orang pada lari. Tapi kita ajak pelan-pelan, yang disepakati dulu deh. Yuk sholat 5 waktu di masjid, yuk kita ngaji sehari itu ada sedekah, yuk ajak orang yang baik-baik, yang membuat mereka senang dengan agama ini. Nanti gara-gara sudah sholat 5 waktu tepat waktu, dia akan mudah sedekah, dia akan mudah mengaji. Lama-lama dia berpikir, loh penampilannya Ustadz kok bagus ya kalau pakai jenggot. Tanyalah dia, Ustadz kenapa sih pakai jenggot? Kita kasih tahu lah ilmunya. Ternyata kalau jenggot itu kata Rasulullah, ya pendekkan kumismu, panjangkan jenggotmu. Selain dia sunnah, dia juga adalah sesuatu yang membedakan kita dari orang Yahudi, yang dimana orang Yahudi itu memanjangkan kumisnya, memendekkan. Orang-orang non Muslim khususnya juga orang Yahudi diantaranya, mereka memendekkan jenggotnya dan memanjangkan kumisnya dan seterusnya. Dan itu bagian dari menyelisihi mereka. Dan itu akhirnya mereka jadi cinta sunnah. Dengan cara itulah kita mengutus dan memberikan kepada mereka rahmatan lil alamin. Nah khususnya di wabah COVID seperti pelan-pelan aja. Saya sampai sekarang demi Allah saya katakan, saya belum sholat di masjid. Karena di Makassar tempat saya tinggal itu COVID naik terus. Nah, saudara-saudara yang tetangga-tetangga itu pada sholat di masjid di kompleks, tidak apa-apa silakan aja. Tapi dia tidak bisa maksa saya karena ada hadis yang saya pegang, la dharar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh dibahayakan. Apalagi saya ada anak kecil di rumah, saya jaga baik-baik dan kemudian saya sholat, kemudian saya pulang ke rumah dan saya menetap di rumah. Baik, terus yang terakhir ya 2 lagi teman-teman, ini 4 menit lagi masuk waktu zuhur di kota Makassar. Kita selesaikan. Jika ada 2 hadis yang sama-sama sahih, namun isinya kontradiktif, seperti hadis tentang kunut. Saya pernah dengar ada hadis sahih, mengenai Rasulullah SAW pernah melakukan kunut, kitab Imam Al-Baihaqi. Dan ada juga hadis sahih yang berbunyi bahwa kunut itu hal yang muhdas. Ya, bagaimana kita menjaga? Perhatikan teman-teman. Semua yang ada ranah perbedaan, ya, hadisnya di Baihaqi. Itu disahihkan oleh ulama dan dihasankan oleh yang lain. Bahkan ada yang mendoifkannya, ya. Dan kemudian ranahnya pindah ke ranah fikih. Kenapa ranahnya pindah ke ranah fikih? Karena ternyata Rasulullah tidak melakukannya secara terus-menerus dan kontinu. Ya. Kadang dilakukan, kadang tidak. Dalam hadis kunut itu kan ada hadis yang menjelaskan tentang mazhab Syafi'i, kunut itu bagian dari hal yang harus dilakukan di waktu subuh hari. Begitu juga dengan mazhabnya Imam Malik bin Anas, ya. Di mana ya ini sudah masuk waktu. Ya, saya matikan dulu alarm azannya. Ya. Oke, kita 5 menit ya, insyaallah setelah ini 1 pertanyaan kita selesaikan ya. Kita sudah masuk waktu zuhur. Nah, teman-teman, jadi ada perbedaan pendapat ulama. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik dan mereka berbeda dalam kunutnya. Kami di Sudan itu mazhab Maliki. Kunutnya sebelum ruku dan diam. Ya. Diam, tidak bersuara apa-apa di dalam hati. Doa yang dibacanya pun beda dengan doa yang dibaca oleh Imam Syafi'i. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbedaannya Imam Malik tidak mengeraskan suaranya. Imam Syafi'i ya dan pengikutnya mengeraskan suaranya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian dalam Imam Syafi'i itu dijadikan sunnah yang kayak hampir muakkad, iya. Dalam Imam Malik tidak. Ya, jadi kalau tidak baca tidak apa-apa. Ya. Nah, teman-teman, ini guru dengan murid yang bertemu langsung dan itu berbeda pendapat. Imam Ahmad bin Hambal suatu ketika sholat di belakang Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i kunut dan dia ikut kunut. Ya, bahkan ada jamaahnya yang kemudian protes lalu mengatakan, wahai Imam, kenapa engkau ikut kunut? Karena apakah ada orang yang lebih mengerti sunnah dari Syafi'i? Ya, bahkan Imam Syafi'i itu dikatakan nasirus sunnah. Maka hal-hal yang seperti ini, perhatikan teman-teman, tidak ada hadis sahih yang bertentangan dengan hadis sahih yang lain, tidak ada. Tidak ada, Anda tidak akan temukan itu. Yang ada teman-teman, dia saling mendukung atau ya sebab-sebab turunnya berbeda sehingga kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Tidak ada hadis yang menentang hadis yang lain, tidak ada. Tidak ada hadis yang menentang Al-Quran, itu tidak ada. Itu pemahaman orang-orang radikal, pemahaman orang yang menjatuhkan agama ini. Tidak ada. Semua hadis itu pasti baik dan tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Ya. Apalagi tadi pertanyaannya? Sudah itu saja. Oke, apa tadi yang ada yang tanya tadi? Sudah ya, sudah itu sudah terjawab ya. Berbunyi bahwa kunut muhdas ya. Adapun yang mengatakan ya, yang mau kunut salatnya sah, yang tidak kunut salatnya sah, yang tidak ya dan itu baik ya silakan. Yang mau kunut ya silakan. Kalau meyakini kunut itu merasa dalilnya kuat silakan. Yang merasa bahwa kunut subuh itu tidak wajib juga sah.
Karena mungkin dia punya dalil. Iya. Saya kalau sholat di Jawa Timur, biasanya sholat-sholatnya di masjid-masjid saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama, saya tidak kunut. Kalau saya imam, saya kunut. Kalau saya imam, saya tidak kunut. Tapi ketika saya jadi makmum, mereka kunut, saya ikut kunut. Dan tidak perlu ulang sholat, teman-teman. Karena ada fikih di sana. Ya, ranah fikih yang bermain di sana. Dan itu lagi-lagi kembali kepada penerapan di era milenial. Ini masalah kunut udah jauh sekali sudah selesai permasalahan ini. Tidak perlu mengulang sholat ya. Silahkan. Ya. Sedua-duanya boleh. Yang kunut boleh, yang tidak kunut boleh, yang tidak boleh, yang tidak sholat subuh. Oke. Oke, next. Terakhir. Ini kita pilih satu ya. Mohon maaf teman-teman. Waktu sudah sangat terbatas. Apa itu? Dari orang yang sama? Beda ya? Sama ya? Coba cari yang lain. Coba yang cari yang lain. Tidak ada? Sudah tidak ada? Masih ada? Gimana? Oke, Sukriyadi. Gimana cara mencari hadis sesuai dengan profesi kita, Ustaz? Gampang sekali, iya. Internet sekarang membantu kita, iya. Apa profesinya? Butuhnya hadis tentang apa? Cari di internet, tulis kata kuncinya, akan keluar insya Allah. Nanti tapi dicek dulu, hadisnya riwayat siapa, Ustadz saya seorang birokrat, Ustadz saya seorang ilmuwan, Ustadz saya, ada semua teman-teman. Ada semua, keilmuan insya Allah ada semua hadis-hadis. Paling tidak kalau tidak ada berkaitan dengan profesimu secara langsung, yang mendekati profesimu ada. Percaya sama saya, ada semua. Apa aplikasi komputer atau aplikasi Android yang recommended Ustaz? Waduh banyak sekali. Ya, itu kalau kita sebutkan satu saya juga nggak hafal ya. Nggak hafal nama-nama, kalau nama-nama buku ya mungkin kita hafal, tapi mulailah dari buku-buku sahih tadi kayak downloadlah Sahih Bukhari dengan terjemahannya, downloadlah Sahih Muslim dan terjemahannya, downloadlah Arba'in Nawawiyah dan terjemahannya dan seterusnya. Saya kira ini teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini nih. Resiko menjadi pembicara ketiga itu yuk, ngomongnya buru-buru, kita nggak bisa banyak cerita kita banyak, tapi mohon maaf dan masya Allah Ustaz kita masih menyimak ini Ustaz Maulana Laeda. Ya Allah jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum ala ilmikum wa ala yani khidmatikum wa ala jazakum khair. Ya Allah Ustaz, barakallahu fikum. Dan beliau ini sekedar informasi teman-teman sekalian, beliau sekarang ya subuh ya, masih dari waktu subuh tadi ikut mengisi acara kita itu setelah sholat subuh, masya Allah. Jazakumullah khairan. Dan teman-teman semuanya, barakallahu fikum insyaallah. Semoga ilmu yang kita sampaikan dari Ustaz Yusron, Ustaz Maulana dan kami bermanfaat bagi kami pribadi masing-masing dan insyaallah bagi keluarga kami dan insyaallah bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu dekat dengan ilmu hadis, selalu dekat dengan Al-Quran, selalu dekat dengan amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW. Wa natamanna, dan kita berharap kita semua dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi firdausihil a'la. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.